Tahun 2024 memang tidak mudah kita lalui. Banyak penggalan-penggalan peristiwa yang menggiring hati dan jiwa kita. Bahkan sesekali kita terjatuh karena beratnya ujian tersebut.
berlari di jatuh. Apakah dengan semua yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini, kita masuk dengan keadaan sikap hati yang salah? Tiada teman kita yang tak didengar, Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. kamu tak sendiri. Pernahkah Janganlah kamu menjadi hamba uang, memaksa dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. kamu tak sendiri. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Oh, kamu tak sendiri. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luka menghapus ceria. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang tak didengar, tenang jangan kau diam. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dipertahankan Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. kamu tak sendiri. Namun, lihatlah, kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Kita tidak pernah sendiri, karena Dia, Roh Kudus, menyertai kita sebagai Allah perkasa. Harus semua tepuk tangan di atas kepala semua. Let's go! Come on, everybody, show.
undang kita semua memberikan salam kepada kiri kanan kita. Amin. Karena kita sama-sama sudah berada di penghujung 2024. Dan bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Optimika, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang. Oke, tunggu dulu. Ini kita menyanyikan bahwa kita adalah umat pemenang, tapi saya lihat gerakannya kayak kurang sebagai umat pemenang gitu ya. Coba saya lihat yang sebelah kanan dulu. Coba saya lihat, saya mau dengar suaranya. Oke, sekarang yang sebelah kiri. Oke, berarti semuanya sudah siap ini untuk menyanyikan lagu ini. 1, 2, 3, go! Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Berkata, ku hebat. Amin. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. 1, 2, 3, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya.
kemenangannya menang. Ku menang. Ku menang. Haleluya. Oke. Saudara, di saat bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Dan saya percaya di saat kita menaikkan setiap pujian dengan sungguh-sungguh, setiap tembok-tembok ketakutan, tembok-tembok intimidasi, tembok-tembok kekhawatiran, semuanya runtuh malam ini. Jadi kita harus menyanyikan lagu ini dengan iman. Dan di lagu ini ada koreonya. Nanti di saat ada kata pararararara, semuanya ke kanan. Di saat pararara lagi ke kiri. Oke? Bisa? Pararararara. 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 Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia. Amin. Menjagaku selamanya. One, two, three. Kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk. Oke, Robi Mika siap-siap. Seindahnya pelangi, secerahnya, secerahnya mentari, namun kau yang terindah. Yes, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidup. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata, sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku. Segenap hati
untukmu, senang hatiku hanyalah untukmu. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita, amin. Sekalipun di tahun 2024 mungkin kita kayak roller coaster gitu ya. Ada di atas, kadang ada di bawah. Tetapi satu hal yang pasti bahwa kita boleh ada malam ini karena kita bersyukur Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyertai, dan kekuatan kita datangnya dari Yesus pribadi yang juga akan bersama-sama kita masuk di tahun yang baru. Amin. Saya ajak kita semua fokus untuk setiap kebaikannya, untuk setiap kasih setianya, dan setiap penyertaan dalam hidup kita. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Amin. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Oh. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamat.
Engkau Yesus. Amin Tuhan. Seluruh hidupku ini iman kami Tuhan. Walau lewati kami tak ditinggalkan, sebab Kau Allah Immanuel. Di hidupku kami sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak takut Tuhan, sebab Kau di sana Tuhan. Sebab Engkau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku, sebab Kau Yesusku. Di hidupku kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau Yesus, Allah yang setia, Allah Immanuel. Kami mau percaya penuh Tuhan, sebab Kau beserta kami, sebab Kau tak tinggalkan kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada di penghujung tahun ini. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu Yesus. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Kami ada bukan kuat, bukan gagah kami, tapi anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang persembahkan syukur kami bagi-Mu. Kami datang persembahkan terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bernyanyi hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat pasang bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar.
bangga atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bagimu segala pujian kami Bapa. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Engkau Tuhan. Bagi Dia Sampai selama-lamanya Bapa. Tidak terhentikan. Hanya bagi Engkau Yesus. selamanya. Bagi Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Pujian pengagungan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Oke, saudara, kita akan langsung perjamuan. Tolong nyalakan lampu sebentar. Saudara, ada yang belum terima hosti dan anggur? Saudara bisa lambaikan tangan. Ada yang belum terima? Yang saudara yang sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa ambil hosti. Yang belum gak apa-apa, saudara tetap bisa ikut. Lalu yang kedua, saya ingin saudara lihat di dalam hosti, tolong dibuka. Itu ada ayatnya. Saya kasih saudara waktu 5 menit, ambil HP-nya, fotoin. Ya, hanya bagian ini saja yang boleh. Kenapa? Karena ini akan jadi peringatan buat saudara. Apa yang saudara terima di ayat ini. Seringkali saya temukan lewat momen begini, biasanya Tuhan bisa meneguhkan atau Tuhan bisa bicara sesuatu buat kita. Sudah? Saya minta tolong ditayangkan file saya. Sudah foto belum? Ya, nanti udah ditelan baru nyesel saudara. Itu tadi ayatnya apa? Ya. Oke. Saya pingin kita baca ayat ini. Tadi lagu kita banyak tentang kemenangan. Malam ini saya akan bicara tentang persiapan untuk menang. Amin. Nah, mari kita baca sama-sama sebelum kita nanti saudara bisa baca mulai dari ayat 1. Ini ditulis nyanyian pengajaran dari Korah. Dia menceritakan kembali bagaimana orang Israel dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir dan akhirnya mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan ini ayat yang keempat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh kita baca sama-sama. Kata mereka ganti dengan saya. Oke? Oke? Siap? Oke? 2, 3. Sebab bukan dengan pedang saya menduduki negeri, bukan lengan saya yang memberikan saya kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada saya. Engkaulah Rajaku dan Allahku
yang memerintah kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah saya menanduk para lawan saya. Dengan namamulah saya menginjak-injak orang yang bangkit menyerang saya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi saya kemenangan terhadap para lawan saya. Dan orang-orang yang membenci saya kau beri malu. Amin. Ingat, dikatakan sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami, memberi saya, memberi saudara kemenangan. Ingat, kemenangan kita bukan hanya tergantung pada apa yang kita lakukan. Sebab seringkali kita terbatas. Kita lebih banyak gagalnya, kita lebih banyak gak setianya. Betul? Kita seringkali yang buat masalah. Tetapi Tuhan itu setia. Saudara masih ingat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun? Dia udah berusaha dengan kekuatan dia. Uangnya dia, tenaganya dia. Dia udah keliling kemana-mana. Tapi keadaannya gak tambah baik. Sampai satu ketika dia dengar Yesus datang di kotanya. Dan di titik itu dia belajar satu hal. Untuk mengalami terobosan dalam hidup. Itu bukan tentang kemampuan kita. Itu bukan tentang kesanggupan kita. Tetapi itu tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan. Lewat anugerahnya buat setiap kita. Karena itu ingatnya pagi. Karena itu pada malam ini saya ingin saudara, kita tutup tahun 2024, kita akan masuk tahun 2025. Kita bisa berkata bukan karena kuatku dan bukan karena gagahku. Bukan kepada panahku aku percaya. Dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Amin. Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Kemenangan bukan sesuatu yang saudara dengan usaha saudara saja. Saudara earn, saudara dapatkan. Alkitab berkata kemenangan itu adalah janji Tuhan buat saudara dan saya. Nanti saya akan jelaskan. Firman Tuhan itu indah. Karena itu mari angkat roti di tangan kita. Angkat wajahmu. Lihat dia yang duduk di atas tahta. Dia adalah Raja. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika dia datang 2000 tahun yang lalu, dia membawa sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan itu dia berikan kepada setiap orang yang menerima dia. Bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi menjadi raja atas hidup mereka. Ibrani 12 berkata, sebab kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena dalam ayat sebelumnya dikatakan, aku akan menggoncangkan sekali lagi, bukan hanya bumi, tetapi langit. Supaya tinggal segala sesuatu yang tidak tergoncangkan. Uang saudara bisa goncang, bisnis saudara bisa goncang, karir saudara bisa goncang. Tapi yang tidak bisa tergoncangkan cuma satu. Pengenalan saudara akan Dia. Dan dari situ semua hal yang lain saudara dan saya terima dari hari ke hari. Mari angkat roti di tangan kita. Percaya saudara bahwa roti di tangan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Yesus Tuhan.
Angkat cawan di tangan kita. Cawan ini adalah cawan kemenangan. Cawan ini adalah cawan kekuatan. Di dalam cawan ini ada pengharapan. Sebab di dalam cawan ini dia berkata, inilah perjanjian baru yang aku buat dengan engkau. Bukan dimeteraikan dengan meterai dunia, tetapi dimeteraikan dengan darahku. Perjanjianku dengan kamu adalah perjanjian yang kekal. Dan itu bukan lagi bergantung pada apa yang kau bisa lakukan, tetapi apa yang aku bisa lakukan buat engkau. Aku memberikan kepadamu hati yang baru. Dan aku memberikan rohku. Roh Allah itu tinggal di dalam engkau. Sehingga tidak ada seorang pun yang berkata lagi, kenallah Allah. Setiap orang dalam hatinya, dari dalam dirinya ada kerinduan untuk mengenal dia lebih lagi, mengalami dia lebih lagi, dan bertumbuh di dalam dia lebih lagi. Mari angkat cawan ini tinggi. Dia yang berjanji setia, dia Immanuel. Sama seperti dia menyertai kita di tahun 2024. Dia akan menyertai kita lebih luar biasa lagi di tahun 2025. Percayakah saudara bahwa cawan di tangan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dia ada di tengah-tengah kita. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Saya tahu yang hadir malam ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang sudah melewati banyak hal. Ya, pengalaman. Saudara nangis, saudara merasa ditinggalkan dan sebagainya. Tetapi setelah saudara melewati itu semua, saudara mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan ketika saudara nyanyi dengan air mata, saudara bisa bilang, Tuhan, Engkau terbukti setia dalam hidupku. Tetapi ada kelompok yang kedua, yang hari ini ketika saudara ada tempat ini, saudara sedang menangis. Saudara nggak tahu kapan selesainya masalah saudara, kapan ada jalan keluarnya. Saudara seperti ada di tengah-tengah kegelapan, saudara nggak bisa lihat apapun. Dan mungkin itu sedang saudara lewati. Tapi saya pingin saudara kelompok kedua pun, saudara nyanyi dengan iman. Sebab iman menolong kita melihat apa yang tidak kelihatan. Di tengah kegelapan, saudara hanya butuh sedikit cahaya. Dan itulah iman. Untuk percaya dan saudara bilang, Tuhan, aku tetap percaya. Aku akan lihat pertolonganmu, kesetiaanmu, janji-janjimu di tahun 2025. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku,
dengan iman. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. saat saudara nggak punya kekuatan, katakan Yesus kekuatan. Saat saudara nggak punya pengharapan, katakan Yesus pengharapan. Yesus pengharapan di Hidupku. saudara nggak punya jawaban, katakan Yesus engkau jawaban. Yesus engkau jawaban Di hidupku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang bertahta. Bukan hanya di sorga. Engkau bertahta atas hidup kami. Engkau bertahta atas semua situasi dan kondisi. Bukan hanya di masa lalu. Bukan hanya untuk saat ini. Engkau Tuhan sudah bertahta di tahun 2025, 2026 dan seterusnya. Karena Engkau Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu dan musim. Engkau Tuhan yang pegang kendali. Kami bersyukur Tuhan. Kami berjalan, kami hidup, kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Roh Kudus Engkau bicara buat kami malam ini. Apa yang kami perlu untuk tahun 2025. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biar Roh Kudus berbicara secara pribadi untuk setiap kami. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala kemuliaan. Demi nama Yesus Tuhan. Amin. Sebelum duduk, saudara beri tepuk tangan buat teman-teman yang melayani. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, yang beribadah di tempat ini baru pertama, bisa lambaikan tangan. Oh, ada satu. Boleh bangkit berdiri. Teman-teman yang di sebelah boleh kasih salam. Ada ibu? Ya, silakan. Ada lagi? Di belakang. Di tengah. Bangkit berdiri sebentar. Supaya, coba bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri aja deh daripada bangkit berdiri lagi. Saudara cari dulu 100 orang kasih salam. Cepat. Kalau enggak kita enggak pulang. Ya. Selamat datang buat semua saudara yang baru pertama kali hadir. Kami senang saudara bisa ada bersama-sama kami malam ini. Bagi saudara yang sudah lama absen, saudara dicari sama Tuhan Yesus. Ya, oke, saudara siap? Oke, kita akan masuk apa yang saya ingin sampaikan. Sebelum saya akan mulai, tema tahun ini adalah tahun 2025. Saya lupa ini masih 2024, saudara. Tahun 2025, tema kita dari gembala senior kita adalah the year of preparation. Tahun persiapan. Persiapan buat apa? Ya, tapi saya ingin ngomong sama saudara dalam ini, hidup itu bicara tentang persiapan. Kalau saudara nggak percaya,
Seringkali kita bilang hidup itu sebuah perjalanan. Pernahkah saudara lakukan perjalanan tanpa persiapan? Gak ada kan? Semua pasti punya persiapan. Yang kedua, hidup adalah pertandingan atau perlombaan. Pernah saudara lihat orang bertanding tanpa persiapan? Ya, hidup adalah ujian. Ada orang pernah nggak ikut ujian tanpa persiapan? Nekat. Kasih tahu sebelah, jangan nekat. Ya, tanpa persiapan terus tinggal cap cip cup. Gak ada di sini ya. Oke? Hidup adalah peperangan atau pertempuran. Ini lebih lagi saudara, nggak ada orang yang maju perang tanpa persiapan. Dan hidup itu kadang seperti pesta. Kalau saudara buat keputusan yang tepat, saudara punya sikap yang tepat, maka hidup saudara kayak pesta pernikahan. Tapi kalau kita buat pilihan yang salah, merespon yang salah, maka hidup kita seperti pesta pemakaman, penguburan. Ada loh suku yang kalau orang meninggal bikin pesta. Ya. Tapi saya percaya yang Tuhan mau tentang persiapan adalah ini. Saya ingin saudara lihat ini dulu. Saya lompat-lompat saja. Ternyata persiapan itu berhubungan dengan kemenangan. Nah ini menarik. Saudara. Apa yang Alkitab katakan? Saya tampilkan beberapa ayat. Dari Amsal 21 ayat 31, beberapa versi. Yang pertama dari terjemahan New English Translation dikatakan, seekor kuda dipersiapkan untuk hari pertempuran, tetapi kemenangan berasal dari Tuhan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tapi kemenangan dari mana? Dari Tuhan. Kalau saudara baca kalimat ini, apa poin yang saudara bisa tangkap? Persiapan saudara dan saya penting. Harus. Tetapi ingatlah, kemenangan itu datangnya dari Tuhan. Makanya tadi kita baca Mazmur kan? Betul? Coba kita lihat lagi Mazmur tadi, saudara kayak nggak yakin. Ya. Bisa tolong balikan ke, ya betul itu. Oke? Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Apakah orang Israel waktu mereka masuk tanah Kanaan mereka nggak perang? Mereka perang. Tetapi kalau saudara baca ceritanya, rahasia kemenangan mereka bukan karena mereka jago perang. Sekalipun mereka berlatih berperang. Dari bangsa yang aslinya budak, mereka waktu keluar dari Mesir, mereka hanya bangsa budak. Tapi setelah mereka melewati padang gurun, generasi yang baru, mereka belajar berperang. Makanya Daud menulis, Tuhanlah yang melatih tanganku untuk berperang. Dan dikatakan begini, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Kita kembali dengan ayat yang tadi. Ya, tolong lompat aja ayat yang tadi, bisa dibantu.
Kalau saudara kembali ke ayat ini, nyambung nggak? Nah, kita lihat terjemahan Passion Translation. Anda dapat melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran, menghadapi ujian, menghadapi calon mertua, menghadapi ujian, menghadapi lomba, menghadapi apa saja, menghadapi tahun 2025, tetapi kemenangan akhir datang dari Tuhan. Terjemahan The Message bilang gini, lakukan yang terbaik, persiapkan diri untuk yang terburuk. Lalu percayalah kepada Tuhan untuk mendatangkan kemenangan. Malam ini saya hanya ingin sedikit mengingatkan kita bahwa ada bagian kita yang kita harus lakukan. Tetapi bukan cuman bagian kita yang menentukan. Kayak seringkali saya bilang begini, kenapa kamu yang dapat proyeknya? Oh Pak, saya punya koneksi. Hei, orang lain punya koneksi lebih banyak dari kamu. Oh saya punya uang. Orang lain lebih banyak yang punya uang. Jauh lebih banyak dari kamu. Kenapa Tuhan pilih kita? Saudara lupa waktu saudara dulu mulai usaha, saudara itu nol. Bahkan banyak di antara kita ini minus. Datang ke Timika, saya kenal ada beberapa teman pengusaha, datang ke Timika bukan nol, minus, ngutang. Di sini nggak ada. Karena semua sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Ya, karena begitu saudara kenal Tuhan, dia bisa mengubah yang minus. Karena saudara perlu tahu rahasia salib. Semua yang minus jadi plus. Amin. Semua pengalaman yang minus, percayalah, waktu saudara datang sama Tuhan, dia sanggup mengubah yang minus jadi plus. Ketika persiapan bertemu dengan kesempatan, persiapan itu bagiannya kita, kesempatan itu datangnya dari mana? Saudara gak pernah tahu kapan kesempatan datang. Dan sering kali kesempatan datang itu lewat masalah. Saudara berpikir nih, banyak orang jatuh miskin gara-gara COVID. Tapi ada banyak orang kaya baru juga yang jadi kaya gara-gara COVID. Makanya kata kesempatan dalam bahasa Cina itu artinya, saya nggak jago Mandarin saudara. Tapi itu artinya adalah kesempatan atau peluang yang berbahaya. Amin. Situasi-situasi tertentu, waktu orang nggak punya rumah, orang mulai jual-jual rumah saudara. Disitulah kesempatan kalau saudara punya uang cash banyak, saudara investasi. Betul. Nah, perlu keseimbangan antara tanggung jawab manusia dan pemeliharaan Tuhan atau bagian Tuhan. Ya, sementara kita mempersiapkan diri dengan tekun, kita belajar mempercayakan hasil akhirnya pada Tuhan. Kesempatan itu seringkali datang kita nggak tahu. Amin. Nah, saya kembali ke ayat tema kita. Minta tolong. Ya, ini ya. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan.
dan luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, waktu saya renungkan 3 ayat ini yang menjadi fondasi kita untuk masuk tahun 2025. Pertanyaannya sederhana. Waktu saya baca ayat 3, saya merenungkan gini. Kenapa di situ bilang persiapkan jalan buat Tuhan di mana? Di padang gurun, di padang belantara. Kalau Tuhan Raja kemuliaan, saudara bayangkan kalau pejabat aja mau datang, dia nggak mungkin datang ke hutan. Yang nggak ada apa-apanya. Ya, kalau boleh datang di kota besar atau di tempat wisata yang bagus, yang indah. Nah sama, waktu saya renungkan, di mana tempatnya Tuhan minta kita persiapkan jalan. Di padang belantara dan padang gurun. Itu bicara apa? Situasi dan kondisi. Padang gurun dan padang belantara adalah tempat di mana semua manusia nggak akan mau hidup di sana. Nggak ada apa-apa di sana. Ekstrim keadaan di sana. Kalau siang panas, kalau malam sangat dingin. Itu menggambarkan situasi hidup kita yang seringkali berjalan dalam kondisi-kondisi yang kita nggak harapkan. Tapi justru di kondisi itulah Tuhan bilang ini, siapkan jalan buat aku. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi mau masuk tahun 2025. Saya sendiri juga, kami bergumul dalam banyak hal. Tapi saya percaya bahwa Tuhan bilang, aku mau hadir, aku mau datang dalam situasi-situasi seperti itu. Ya, situasi yang tidak baik, kering. Ya, saya dengar beberapa bilang, ini ekonomi, apalagi kita nonton TV, teman-teman pengusaha beberapa juga bilang, dari tahun 2023 Pak, omset turun. Tapi Tuhan mau hadir di sana. Tapi kita perlu siapkan jalan. Perlu persiapan. Yang kedua, bagaimana caranya? Dikatakan setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, dan tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Kalau bicara tanah, Alkitab salah satu bicara topik tanah, bicara tentang hati manusia. Bagaimana kita mempersiapkan jalan di padang gurun? Tuhan bilang ini, dalam situasi yang sulit, siapkan hatimu. Makanya saya tulis di situ, persiapan ke dalam sebelum keluar. Karena yang di dalam itu menentukan yang di luar. Saudara, kita lihat pressure hari-hari ini bukan hanya di luar. Saudara, tiba-tiba orang bisa bunuh diri tanpa tahu. Saya dengar ada satu keluarga utang pinjol, akhirnya nggak bisa bayar, bunuh diri. Saudara, jangan pinjol, jangan judol. Pokoknya yang dol di belakang itu loh. Ya. Kalau saudara pinjol, main pinjol, saudara benjol. Kalau saudara main judol, saudara jadi dodol. Jadi jangan. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tadi kita dari drama ya, teman-teman tadi luar biasa. Amin. Ya. Itu bicara tentang kondisi hati.
Mari kita siapkan tahun 2025 kita masuk dengan kondisi hati. Nah, disitulah disiplin rohani penting. Nah, kalau saudara sudah siapkan ini, maka yang ketiga dikatakan ayat kelima, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Saudara tahu ketika Tuhan hadir, ada banyak hal yang saudara terima. Keselamatan, pembelaan, pemulihan, kemenangan, terobosan, apalagi. Ya. Nah, saya ingin ngomong sedikit di sini tentang spiritual disiplin. Ketika kita mau menjaga hati kita, disiplin rohani itu penting. Kalau saudara yang rajin ke toilet kita yang cowok, saya kutip dari ini. Nanti saudara habis ini ke belakang ya, izin foto boleh. Ya, Richard Foster, dia bilang ini. Tuhan memberikan kepada kita disiplin dalam kehidupan rohani sebagai sarana untuk kita menerima kasih karunia-Nya. Disiplin rohani ketika saudara melakukannya, saudara sedang menerima ya kasih karunia Tuhan. Disiplin rohani memberikan kesempatan untuk kita menempatkan diri di hadapan Tuhan sehingga Dia dapat mengubah kita. Contoh, disiplin rohani, saudara ibadah. Kalau saudara melakukan ibadah seperti ini, ya saudara datang dengan hati yang rindu, saya percaya saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk menerima anugerah Tuhan. Ketika saudara datang dengan hati yang siap, sementara teman-teman tadi melayani, Roh Kudus bisa pakai apa aja yang ada di sini. Atau bahkan yang saudara masuk dari parkiran sampai di ruang ibadah untuk bicara buat saudara. Doa itu sama. Ya. Jadi disiplin rohani menolong kita untuk menempatkan diri kita. Sehingga kita dapat diubah oleh Tuhan. Sayangnya seringkali kita melihat orang datang ibadah, orang berdoa, itu hanya sekedar kewajiban. Yang berikut. Nah, sekarang kita ngomong tentang persiapan. Yang pertama, persiapan adalah bentuk iman. Jadi kalau saudara bilang saya percaya Tuhan akan kasih saya kemenangan di tahun 2025. Kemenangan tadi kita bilang, kuda itu dipersiapkan untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan adalah dari Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Karena kita percaya kemenangan yang dari Tuhan itu sudah Tuhan sediakan. Amin. Nah, kita lihat persiapan. Dari Ibrani 11 ayat 7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah saudara, karena iman, Nuh taat sesuai dengan petunjuk Tuhan mempersiapkan bahtera. Saat itu, saudara belum ada hujan. Dan Tuhan suruh Nuh bangunnya di atas gunung. Itu enggak masuk akal, saudara. Ya, jadi sesuatu yang belum pernah ada di pikiran Nuh. Dari zamannya Adam juga enggak ada. Tetapi Nuh taat. Ya, dia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Iman menghasilkan ketaatan. Ketaatan untuk apa? Mempersiapkan diri.
Anak muda, kalau engkau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidupmu, untuk pernikahanmu, untuk masa depanmu. Gak ada jalan lain. Kalau engkau percaya, maka engkau harus mempersiapkan dirimu. Tuhan sudah ada di sana. Dia sudah merancangkan hal itu buat engkau. Tapi engkau harus lakukan bagianmu. Ya. Persiapan menunjukkan bahwa kita mempercayai tuntunan Tuhan. Bahkan di saat kita belum bisa melihat apapun. Amin. Anak muda, kalau engkau percaya Tuhan bisa bawa engkau sekolah di luar. Jangan cuma berdoa. Belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apa aja. Bahasa roh gak bisa, saudara. Ya, itu datangnya dari Roh Kudus. Sama seperti hidup bergaul dengan Tuhan. Kita pun jangan kehilangan kerinduan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Agar bisa peka terhadap tuntunan. Nah, poin di sini yang saya ingin ngomong adalah tuntunan. Karena dibilang tadi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, dengan tuntunan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Pertanyaannya, apa kita sering dituntun oleh Tuhan atau dituntun oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kesombongan kita? Waktu saya renungkan ini, saya lihat lagi, gimana dengan saya? Nuh dituntun. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Salah satu problem kita nggak bisa lagi dengar tuntunan dari Tuhan adalah kita nggak lagi bergaul dengan Dia. Kita bergaul dengan orang lebih banyak atau bergaul dengan HP kita, sehingga kita udah nggak bisa dengar suara yang ada di dalam kita. Nah, saya berdoa tahun 2025 kita mulai kembali lagi untuk belajar lagi bergaul dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, saya lompat. Yang kedua, persiapan berhubungan dengan disiplin rohani supaya kita bisa bertumbuh. Tahukah saudara, pertumbuhan itu bukan sesuatu terjadi, saudara bangun. Tubuh kita bertumbuh secara jasmani pun, saudara perlu makan, saudara perlu tidur, saudara perlu olahraga. Betul gak? Kelihatannya sesuatu yang biasa, saudara bangun tiba-tiba tambah gede. Tapi itu memang alamiah. Tetapi tahukah saudara, ada aktivitas yang kita perlu lakukan. Nah, apalagi yang sifatnya rohani. Nah, kita lihat ini. Nanti saudara pulang baca Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita tahu ceritanya ya, saudara. Saya anggap saudara tahu semua. Ya, nah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, mereka menunggu pengantin mempelai pria untuk datang. Yang 5 yang bijak, mereka bawa lampunya, pelitanya, juga dengan minyak, cadangan. Yang 5 gadis yang bodoh, mereka datang, mereka hanya bawa lampunya, tapi mereka nggak bawa cadangan minyak. Mereka pikir pengantinnya cepat datang. Ternyata pengantinnya lama.
Sama kayak kalau saudara lagi berdoa untuk pasangan. Lama baru dijawab. Ya, di sini nggak ada. Haleluya. Ya. Saudara lagi berdoa untuk sesuatu lama. Saudara lagi mengharapkan jawaban Tuhan. Saudara nunggu lama. Lama sampai. Nah, ketika mereka ketiduran, tiba-tiba mempelainya datang. Yang 5 kehabisan minyak, lampunya nggak nyala. Yang bijaksana, lampunya nyala. Yang 5 yang bijak diajak masuk. Ikut pesta. Yang 5 tinggal di luar. Nah, seringkali kehidupan itu kayak gitu. Mempelai yang pria yang datang, bagi yang siap itu peluang, itu kesempatan. Betul? Bagi yang gak siap, itu musibah. Gereja yang dewasa adalah hasil dari disiplin rohani yang dilakukan dengan konsisten. Saudara, pelita kita padam. Apa yang membuat kita tetap bergairah dalam hidup? Apa yang membuat kita tetap bersuka cita di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita? Kita enggak kehilangan pengharapan. Ibadah, iya. Doa, iya. Saudara komsel, saudara ketemu orang-orang yang luar biasa, yang selalu support saudara, doain saudara. Itu semua bicara tentang disiplin rohani. Sayangnya seringkali kita baru ingat semua hal itu ketika masalah udah datang. Baru kita berdoa, baru kita begini. Sama seperti wanita, 5 gadis yang bodoh. Gak bawa cadangan terus minta dong. Kamu kan orang Kristen, kamu satu komsel, kamu gereja rock. Masa kamu begitu sih? No. Ingatlah pertumbuhan rohani itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Apalagi saat ini, saudara. Nggak perlu datang gereja, nonton YouTube. Sambil apa? Tiduran. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Sambil makan, sambil ngobrol, sambil apa. Disiplin rohani itu yang menolong kita, seperti tadi. Menempatkan diri kita untuk bisa menerima anugerah Tuhan yang mengubah kita. Nah, saya cepat. Ada 7 disiplin rohani. Saya cepat hanya ini buat pemahaman saudara. Yang pertama, pembacaan firman atau belajar firman. Ya, devosional. Ya, setiap hari. Lalu doa, puasa, simplicity, kesederhanaan. Ya, ternyata itu masuk dalam disiplin rohani. Dan waktu saya baca ini, ada satu artikel dia bilang ini, sekarang ini kita perlu hal ini. Ya, solitude, menyendiri. Ini bukan berarti saudara nggak mau berkomunitas, bukan. Artinya ini, saudara punya waktu-waktu khusus, saudara mau rindu memberi waktu dengan Tuhan. Ya, saudara bergaul dengan Tuhan. Entah juga bersamaan dengan puasa dan doa. Lalu yang keenam,
melayani. Yang ketujuh, menyembah. Nah, Matius 6 ayat 1 saya sempat nyinggung ini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Hari-hari ini semua hal kita mau foto kita tampilkan di media sosial, termasuk ibadah, termasuk pelayanan, termasuk apa aja. Kalau saudara baca ini lagi, disiplin rohani itu bicara tentang ini. Keputusan komitmen saudara pribadi dengan dia. Bukan supaya orang lihat, bukan supaya orang kasih jempol, bukan supaya orang bilang, keren. Kalau saudara mau bertumbuh, Yesus bilang ini, jangan lakukan supaya kamu dapat tepuk tangan dari orang. Lakukanlah. Karena itu sebuah hasil dari hubungan kamu dengan Tuhan. Kerinduan kamu dengan Tuhan. Makanya ketika kita lakukan puasa Daniel mulai tanggal 2. Buat keputusan dalam hatimu. Saya lakukan ini bukan hanya sekedar program gereja. Saya lakukan ini. Karena saya ingin bangun kembali. Api yang mulai padam di dalam saya pengen. Lalu yang kemarin saya sempat bilang, temukan hal apa yang saudara pengen. Kalau Daniel ketika dia puasa, gak makan daging, Alkitab bilang ini, dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Zaman dulu, raja punya makanan itu enak, saudara. Ya, sayangnya semuanya itu dipersembahkan buat dewanya sebelum dimakan. Dan Daniel milih nggak nyentuh yang enak, dia makan sayur-sayuran. Dan buktinya Tuhan berkati dia, Tuhan hargai komitmen dia, disiplin rohaninya. Dikatakan ini, di seluruh kerajaan Babel tidak ada yang bisa punya hikmat pengertian seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara perlu mengerti, jangan salah, Tuhan itu selalu menghargai keputusan-keputusan pribadi kita dengan Dia. Komitmen-komitmen pribadi kita dengan Dia. Dan yang terakhir, ya. Oke. Bisa tolong yang terakhir. Dan kita akan, saudara tahu cerita Yusuf? Saya cepat aja. Ketika Firaun punya mimpi, gak ada satupun yang bisa menerjemahkan. Lalu Yusuf tampil, dia menerjemahkan. Inti dari mimpi Firaun sederhana. Akan datang 7 tahun kelimpahan. Dan setelah 7 tahun kelimpahan akan datang 7 tahun kelaparan, kekeringan. Sehingga 7 tahun kelimpahan itu gak ada artinya. Lalu Yusuf kasih tahu raja, raja ini solusinya. Selama 7 tahun kelimpahan, buat persiapan, bangun lumbung-lumbung di seluruh Mesir. Dan setiap tahun sisihkan 20% dari panen, dari kelimpahan untuk disimpan di lumbung. Dari situlah muncul saving itu 20%. Yang menariknya adalah
Sama prinsipnya. Seringkali tantangan, masalah, berkat itu datang tergantung bagaimana kita kelola. Ya. Kelimpahan yang kita alami. Saudara, jujur kita hidup ini kan kadang ada lagi di puncak. Duit lagi banyak. Ya. Kita nggak mikir. Tapi apa yang kita belajar? Waktu kita lagi dapat kelimpahan, jangan dihabiskan. Apalagi dalam masa-masa sulit. Gaya hidup kita harus berubah. Kalau enggak, saudara akan ada dalam masalah. Kelimpahan saat ini harus dikelola dengan bijaksana untuk bisa dipakai menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan. Bagi beberapa orang yang sudah belajar ini dari kecil mudah, tapi ada banyak orang yang nggak ngerti ini. Tahukah saudara gaji saudara itu? Saya mau ngomong ini. Saudara terima 1 bulan gaji 5 juta. Saudara terima tanggal berapa? 28. Itu untuk dipakai sampai tanggal 27 bulan depan. Betul? Apakah 5 juta itu untuk sampai tanggal 27? Kita habiskan? Iya Pak, kan nanti bulan depan dapat lagi 5 juta. Itu yang jadi masalah. Kalau saudara dapat 5 juta, kita belajar dari Yusuf. Savingnya berapa? 20%. Berarti minimal 1 juta masuk tabungan. Potong perpuluhan 500.000. Jangan lupa. Setuju? Saya lakukan ini dari sejak saya tahu kebenaran. Karena mudah, saya kasih tahu caranya ini yang simple. Sisanya kamu atur. Amin. Kenapa? Karena satu waktu orang tuamu sakit, mama telepon. Nyong, bisa bantu kah? Bingung. Karena nggak ada tabungan, larinya kemana? Pinjol yang tadi itu. Karena pakai pinjol, akhirnya benjol. Di sini nggak ada. Ya, percayalah kalau saudara bisa persiapan, itu akan menolong saudara masuk tahun 2025. Saudara akan mengalami banyak hal yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Terakhir dari saya adalah 2025 kita cek lagi tentang spiritual disiplin kita. Gimana dengan doa kita, gimana dengan baca firman kita, gimana dengan ibadah kita, gimana dengan pelayanan. Semuanya itu menolong kita. Saudara sehari buka HP berapa jam? Orang Indo saya baru baca di Google beberapa 2-3 hari lalu. Kita termasuk orang yang gunakan internet dengan waktu yang cukup besar. Tapi kalau ibadah, ya 1 jam lama